It Seeker Time. Halo Family Seeker. Kali ini gue mau bahas salah satu artis Taiwan Amerika yang pasti udah nggak asing lagi. Namanya Vanessa Wu. Ya, dia adalah salah satu anggota FC yang bikin heboh lewat drama Meteor Garden di tahun 2001. Siapa sih yang nggak kenal sama cowok-cowok ganteng ini? Nah, oke, kali ini gue akan ngebahasnya Vanessa Wu. Main Kak. Vanessa ini lahir di Santa Monica, California, tanggal 7 Agustus 1978. Jadi sekarang umur dia udah 45 tahun nih. Dan sejak remaja, dia tuh udah jatuh cinta sama yang namanya break dance. Bahkan dia tuh sering ikutan lomba-lomba dance gitu. Dan yang kerennya di tahun 1998, dia tuh muncul di video klip Run DMC dan Jason Nevins. Yang judulnya tuh It's Like That. Nah, coba nih Family Seeker nonton ya. Pasti udah bisa langsung nebak yang mana Vanessa Wu ini. Masih imut dia waktu itu. Setelah lulus sekolah, Vanessa ini tuh pindah ke Taiwan buat ngejar karir di dunia hiburan. Nggak disangka nih. Tahun 2001, dia terpilih main di drama Meteor Garden sebagai Meicho. Yang tadi udah gue sebutin ya. Dia tuh salah satu anggota FC. Dan ini tuh momen yang bikin karirnya Vanessa tuh melejit banget. Drama ini tuh sukses besar. Sampai dibikin 2 season. Tapi memang sih kalau season kedua tuh menurut gua nggak se-hype yang pertama. Setelah Meteor Garden, mereka berempat ini tampil sebagai boy band FC dan ngeluarin 3 album studio. Nah, pasti kalian semua hafal lah lagu-lagunya ya. Nah, oke, sekarang jadi gimana nih karirnya Vanessa Wu ini setelah Meteor Garden? Kita mulai atau gua mulai dulu dari sisi musiknya ya. Di tahun 2002, dia tuh mulai karir solo dengan album yang berjudul Body Will Sing. Dan albumnya cukup laris sih, sampai dia masuk ke 10 album Mandarin terlaris tahun itu. Keren kan? Lalu di tahun 2003-nya, dia bahkan nge-rap pakai bahasa Mandarin loh, di versi spesial lagunya Crazy in Love-nya Beyonce. Wow, keren tuh. Jadi dari situ dia udah mulai go internasional ceritanya. Lanjut nih ke tahun 2006. Vanessa ini tuh kolaborasi sama Kang Ta, yaitu penyanyi asal Korea Selatan. Dan mereka tuh bikin duo namanya tuh Kang Ta and Vanessa. Dan mereka tuh ngeluarin album yang berjudul Skandal. Nah, for your info, Kang Ta ini adalah anggota boyband SOT. Dan yang bisa dibilang tuh dia pionirnya boyband Korea. Nah, mungkin kalian ada yang ngefans nggak nih? Komen-komen ya. Oke lanjut nih. Ngomongin soal kolaborasi, Vanessa ini emang jago banget nyari kesempatan. Terbukti nih di tahun 2008, dia tuh jadi pembuka konsernya Kanye West di Shanghai. Dan gak cuma itu, bahkan mereka tuh duet loh. Nyanyi yang berjudul Good Life. Itu tuh hitsnya Kanye. Keren kan? Nah, tapi tunggu dulu nih. Masih ada lagi. Vanessa juga pernah kolaborasi sama Ryan Tedder dari One Republic di lagu yang berjudul Is This All. Nah, terus ada juga kolaborasi sama Bruno Mars dan juga Justin Michael di lagunya Nokin. Wah, dia makin internasional aja ya. Tapi memang Vanessa ini nggak cuma jago nyanyi, dia juga merambah ke dunia film. Dan debutnya di layar lebar itu tahun 2003. Dia main di film Hong Kong yang judulnya Star Runner. Dia itu jadi peran utama bareng aktris cantik asal Korea. Namanya Kim Hyo Joo. Dan aktingnya bagus banget loh. Sampai dinominasikan jadi aktor pendatang baru terbaik di penghargaan film Hong Kong. Kita lanjut ke tahun 2008. Vanessa ini main di film yang berjudul Three Kingdoms Restoration of the Dragon. Ini film kerjasama antara Hong Kong, China, dan juga Korea Selatan. Dan budgetnya tuh gede banget loh. Sekitar 25 juta US dollar. Jadi memang bukan main-main loh ini film ya. Apalagi lawan mainnya tuh aktor dan aktris top. Seperti Andy Lau, Sammo Hung, dan juga Maggie Q. Oh ya, ada satu film Vanessa yang menurut gua recommended banget nih. Judulnya tuh Yip Man yang keempat, The Final di tahun 2019. Di sini tuh dia beradu acting sama Donnie Yen. Wah, pokoknya mah seru banget lah. Family Seeker yang belum nonton, wajib nonton. Nah, setelah dia main film, ternyata Vanessa tuh balik lagi main drama. Nah, contohnya di tahun 2009, dia tuh main drama yang berjudul Autumn Concerto. Nah, ini tuh salah satu drama Taiwan dengan rating tertinggi loh. Di sini, Vanessa main bareng sama Eddie N. Nah, ini tuh aktris cantik yang juga pernah main
di film The Heaven Sword of Dragon Saber, atau yang di Indonesia tuh lebih dikenal judulnya tuh Pedang Langit dan Golok Naga. Oh, oh ya nih, ada satu lagi drama Vanes yang menurut gua tuh bagus banget ya, dan gua suka nih. Judulnya The Princess Wei Yang. Itu tuh tayangnya di tahun 2016. Dan peran utamanya Tiffany Tang. Nah, drama ini juga salah satu yang paling ditonton atau paling banyak ditonton di tahun 2016. Bahkan sampai menang beberapa penghargaan. Kalau kalian belum nonton juga, ya wajib nonton nih. Nah, selain nyanyi dan acting, ternyata Vanes juga pernah jadi juri loh. Contohnya di tahun 2015. Dia tuh dipilih jadi juri di acara pencarian bakat Asia Got Talent. Keren kan? Dia tuh duduk bareng juri-juri top semacam Anggun dari Indonesia, David Foster, dan juga Melanie C dari Spice Girl. Cuman sayangnya, Vanes ini jadi juri cuma satu musim aja. Dan musim berikutnya dia tuh digantiin sama rapper asal Korea namanya Jay Park. Oke, sekarang kita intip sedikit nih kehidupan asmaranya Vanes. Jadi Vanes ini pernah nikah sama cewek cantik yang bernama Arisa Cheo. Nah, Arisa ini tuh putri seorang pengusaha kaya dari Singapura. Dan mereka tuh pertama ketemu di tahun 2006 waktu syuting video klipnya Vanes yang judulnya My Kingdom. Hubungan mereka tuh bisa dibilang rada rumit sih. Jadi mereka tuh pacarannya bertahun-tahun, tapi sering putus nyambung. Katanya sih, gara-gara ayahnya Arisa ini tuh kurang setuju sama si Vanes. Terus ada juga masalah soal keyakinan Vanes yang nggak mengizinkan begini sebelum menikah. Apa ya begini tuh ya? Ya ML sebelum nikah lah gitu kan. Sementara kalau Arisa tuh lebih bebas. Tapi akhirnya mereka itu memutuskan untuk menikah juga di tahun 2013. Namun sayangnya pernikahan mereka itu nggak berjalan mulus. Di tahun kedua pernikahan, baru tahun kedua loh ya, ini tuh udah mulai kelihatan tanda-tanda yang nggak harmonis. Jadi Arisa tuh pernah bikin heboh waktu dia posting foto di Instagram dengan tulisan Merry F titik titik Christmas kayak gitu tuh. Ya kalian bisa nilai sendiri lah F-nya tuh apa ya gitu ya. Dan pas ada yang negur, dia tuh malah bales. Nih Vanesku yang kalian lihat di TV itu palsu. Wih, parah juga ya. Lalu di awal tahun 2015, mereka tuh sempat baikan nih ceritanya. Tapi nggak lama. Jadi Arisa ini dicurigai dekat sama cowok lain. Namanya tuh Haris Chan. Bahkan Haris ini pernah nyebut kalau Arisa ini tuh sebagai tunangannya. Nyebutnya tuh di Instagram. Nah gara-gara ini banyak yang nuduh nih kalau Arisa jadi penyebab rumah tangga mereka tuh jadi berantakan. Tapi Arisa nggak tinggal diam. Dia tuh keluarin pernyataan resmi lewat pengacaranya. Nah katanya nih, Vanes sering terlalu ramah sama cewek lain. Dan dia juga suka nggak pulang selama beberapa hari. Dan juga dia nggak pernah mau ngaku salah kalau lagi berantem. Meskipun Arisa ini udah ngeluarin pernyataan resmi, Vanes tuh kayaknya nggak terlalu peduli. Dan menurut dia, istrinya itu yang nggak bisa mendukung karirnya. Bahkan sejak tahun 2015, mereka tuh udah nggak tinggal serumah lagi. Dan parahnya lagi, mereka tuh saling sindir di Instagram dan juga saling unfollow di akun sosmednya satu sama lain. Aduh, makin runyam ya. Akhirnya di bulan Mei tahun 2018, Vanes mau cerai sama Arisa. Tapi ternyata nggak segampang itu. Arisa tuh nggak mau tanda tangan surat cerai. Nah loh, kenapa ya? Ya katanya sih dia nggak setuju sama alasan yang ditulis sama Vanes di surat gugatan cerai. Tapi setelah pihak Vanes ganti alasannya, akhirnya di Juni 2018 si Arisa ini setuju juga cerai. Dan di bulan Desember 2018 setelah 5 tahun menikah mereka resmi bercerai. Oh ya Family Seeker, ada cerita menarik nih dari teman dekatnya Vanes. Dan dia tuh bilang katanya pertengkaran Vanes dan Arisa itu sering gara-gara sikap liarnya si Arisa nih. Dan menurut temannya si Vanes, kalau Arisa tuh sama Vanes tuh memang beda banget gitu. Karakter mereka berdua tuh ya sangat beda lah. Kalau Arisa tuh suka banget sama dugem dan bahkan dikatakan dia tuh suka dugem tiap hari. Sementara Vanes ini kebalikannya. Dan Vanes itu dikenal sebagai orang yang sangat religius. Tapi nih, menurut Arisa, sikap religius Vanes ini cuma pura-pura katanya. Waduh, kacau ya. Arisa tuh bilang kalau Vanes cuma pamer image baik aja di depan publik dengan berlindung di balik agama. Wah, bingung ya. Jadi sama-sama saling apa ya, saling saling menjatuhkan gitu. Oke, Family Seeker. Jadi kalau menurut kalian gimana nih ceritanya si Vaneswu? Menarik juga ya.
perjalanan hidupnya. Dari cowok yang biasa-biasa aja, lalu jadi anggota boy band terkenal, terus dia merambat ke penyanyi solo, main film, main drama, sampai jadi juri di ajang pencarian bakat. Tapi ya gitu sih, kehidupan pribadinya nggak kalah dramatis. Ya, yang bisa kita pelajari dari cerita Vanes ini, karir memang penting, tapi jangan sampai melupakan kehidupan pribadi. Jadi keseimbangan itu adalah kuncinya. Ya, terus juga kita nggak pernah tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi menurut gua sih, kita semua jangan terlalu cepat untuk menghakimi. Oke, Family Seeker, it's alright, bungkus.